Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tinggal sendirian di dalam tanah, di sebuah tempat gelap, sempit, dan sunyi tanpa suara manusia? Tempat itu bernama alam kubur. Tapi, tahukah kita bahwa banyak riwayat disebutkan bahwa setiap hari kubur itu berteriak, memberi peringatan kepada manusia yang masih hidup. Ia menjerit dan berkata, "Wahai anak Adam, engkau berjalan di atasku dengan penuh tawa, padahal suatu hari nanti engkau akan masuk ke dalam perutku dengan penuh tangis." Inilah 5 peringatan dari alam kubur untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup hari ini. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis selawat di kolom komentar. Insya Allah, ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Tonton sampai habis karena akan ada doa bersama di akhir video. Dalam riwayat dari Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazakirah, disebutkan bahwa setiap pagi dan sore kubur berteriak 3 kali. Ia berkata, "Aku adalah rumah kesendirian. Aku adalah rumah debu dan tanah. Aku adalah rumah bagi ulat dan cacing. Dan kelak aku akan menjadi taman surga bagi orang yang beriman, atau lubang neraka bagi orang yang durhaka." Maka, kubur bukan sekadar tempat menunggu hari kebangkitan, tetapi awal dari perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan kembali ke tanah. Tak peduli seberapa megah rumahnya, seberapa tinggi jabatannya, atau seberapa banyak hartanya. Semuanya akan berakhir di satu tempat yang sama, yakni alam kubur. Dan tahukah kita bahwa menurut beberapa riwayat para ulama salaf, kubur itu bukanlah tempat yang diam dan sunyi. Ia berbicara, berteriak, bahkan memperingatkan manusia setiap harinya. Suara itu tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi seruan itu menggema di alam gaib, menjadi peringatan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran. Kubur berkata, "Aku adalah rumah kesendirian. Tidak ada lagi teman, keluarga, atau sahabat yang menemani. Saat jasadmu dibaringkan, semua yang kau cintai perlahan meninggalkanmu. Hanya amalmu yang akan tetap bersamamu. Amal yang selama hidup seringkali kau remehkan." Kemudian kubur berteriak lagi, "Aku adalah rumah debu dan tanah. Engkau dulu berjalan dengan gagah di atas bumi. Kini engkau justru ditelan oleh bumi. Semua kebanggaan, semua kemegahan hilang bersama jasadmu yang bercampur tanah. Inilah hakikat kehidupan dunia yang fana, tempat di mana manusia akhirnya kembali kepada asal penciptaannya." Dan untuk ketiga kalinya, kubur berseru dengan suara yang mengguncang, "Aku adalah rumah ulat dan cacing. Tubuh yang dulu kau rawat, yang kau hiasi dengan pakaian indah, wewangian, kelak akan menjadi santapan bagi makhluk tanah. Tiada lagi harum parfum dunia yang mahal. Yang tersisa hanyalah aroma tanah dan kegelapan." Namun, kubur juga berkata dengan 2 wajah yang berbeda, "Aku akan menjadi taman dari taman-taman surga bagi orang beriman, dan aku akan menjadi lubang dari lubang-lubang neraka bagi orang durhaka." Betapa dahsyat makna dari kalimat itu. Bagi orang yang beriman, kubur bukanlah tempat mengerikan. Ia menjadi ruang yang lapang, bercahaya, tempat di mana roh disambut oleh rahmat dan kedamaian Allah. Namun bagi orang yang kufur, sombong, dan enggan beramal soleh, kubur akan menjadi tempat siksaan, penuh sesak, gelap, dan disertai tekanan yang amat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 2,
bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ini bukan sekedar peringatan, melainkan realita yang akan kita hadapi semua. Setiap kali kubur berteriak, ia ingin mengingatkan, berhentilah terlena oleh dunia, karena aku sedang menunggumu. Peringatan pertama dari alam kubur ialah tentang kesombongan manusia. Kesombongan yang begitu halus, kadang tak terasa ada di dalam hati kita, namun menjadi penyakit yang paling berbahaya bagi jiwa. Ingatlah, iblis pun diturunkan dari surga karena kesombongannya. Dalam riwayat disebutkan, kubur berteriak kepada manusia, "Wahai anak Adam, di mana pakaian kebanggaanmu? Di mana jabatanmu yang dulu membuatmu merasa tinggi? Di mana rumah megahmu yang dulu kau banggakan di depan sesama? Semuanya telah engkau tinggalkan di atas permukaanku." Tak peduli siapapun kita di dunia, raja, pejabat, pengusaha, atau orang biasa, ketika tubuh kita telah dibungkus kain kafan, semua menjadi sama. Tak ada lagi gelar, tidak ada lagi status, dan tidak ada lagi harta. Yang tersisa hanyalah amal dan hati yang akan kita bawa menghadap Allah. Betapa banyak manusia yang berjalan di atas muka bumi dengan angkuh, seakan-akan dunia ini miliknya. Namun, tanah yang sama yang ia injak dengan sombong, suatu hari akan menelannya dengan tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seseorang senang memakai pakaian dan sandal yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan?" Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Hadis riwayat Muslim. Kesombongan bukan soal pakaian, bukan soal harta atau jabatan. Kesombongan adalah ketika hati menolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Itulah sifat yang dulu menjerumuskan iblis saat ia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Kalimat itulah awal dari kehancuran iblis. Dan kini, beribu-ribu tahun setelahnya, banyak manusia yang mengulangi kesalahan yang sama, merasa lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi dari sesama. Padahal, ketika malaikat maut datang, semua kesombongan akan sirna. Saat tubuh terbaring kaku, tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Jabatan tinggi tidak bisa menolak ajal. Rumah mewah tidak bisa menahan kematian. Dan kain kafan yang sederhana akan menggantikan semua kemewahan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal mengikuti jenazah: keluarga, harta, dan amalnya. 2 hal yang akan kembali, dan 1 akan tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Cakapedia, bayangkan saat engkau telah dimasukkan ke liang lahat, semua orang yang dulu kau banggakan pergi. Pakaian kebesaranmu diganti dengan kafan, dan disitulah kubur berbisik, "Wahai manusia, mengapa engkau sombong di dunia? Padahal asalmu hanyalah tanah, dan akhirnya engkau pun menjadi tanah kembali." Betapa hina manusia jika masih menyombongkan diri di hadapan Tuhannya. Maka, peringatan pertama dari alam kubur adalah panggilan bagi kita semua. Rendahkanlah hati sebelum kita direndahkan oleh tanah. Bersujudlah dengan ikhlas sebelum wajah kita menyatu dengan bumi. Karena saat itu tiba, tidak ada lagi ruang untuk membenarkan diri. Tidak ada lagi waktu untuk meminta maaf. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan bisikan lembut dari tanah yang dulu kita injak dengan penuh kesombongan. Kini, engkau telah kembali kepadaku, wahai manusia, tanpa harta, tanpa gelar, dan tanpa kebanggaan. Hanya dengan amalmu lah kamu kembali kepadaku.
Apakah kita masih merasa tinggi, wahai diri? Padahal di hadapan Allah, kita semua hanyalah hamba yang menunggu giliran kembali ke dalam tanah. Peringatan kedua dari alam kubur adalah tentang kelalaian dalam beramal. Kubur berkata, "Wahai anak Adam, engkau telah menyiapkan banyak bekal untuk dunia, pakaian, makanan, kendaraan, dan rumah megah. Tapi mengapa engkau lupa menyiapkan bekal untukku?" Kita hidup seolah-olah waktu masih panjang. Kita menunda taubat, menunda sedekah, menunda sholat dengan alasan sibuk. Namun saudaraku, kematian tidak pernah menunda. Ia datang pada waktunya, tanpa izin, tanpa peringatan. Setiap pagi ketika mata ini terbuka, itulah sebenarnya panggilan lembut dari Allah bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Namun, berapa banyak dari kita yang mengabaikannya dan langsung memikirkan dunia? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan berinfaklah kamu dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah Al-Munafiqun ayat 10. Namun, Allah tidak akan menunda kematian walau sesaat. Dan saat roh terlepas dari tubuh, semua kesempatan untuk beramal soleh pun tertutup selamanya. Wahai saudaraku, bayangkanlah, setiap hari ribuan manusia meninggalkan dunia ini. Ada yang pergi saat tertawa, ada pula yang berpulang dalam tidur, dan ada yang dijemput dalam keadaan belum sempat bertaubat. Kita tidak pernah tahu apakah hari ini adalah hari terakhir kita di dunia. Namun, alam kubur tahu. Ia menunggu, dan setiap hari ia berteriak mengingatkan manusia yang masih hidup. "Wahai manusia, berbuatlah sebelum engkau datang kepadaku, karena aku adalah tempat yang gelap bagi yang lalai dan tempat yang bercahaya bagi yang beramal." Rasulullah bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Betapa banyak manusia yang sibuk mengejar dunia namun lalai terhadap amal akhirat. Padahal dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sedangkan kubur adalah pintu menuju keabadian. Di dalam kubur tidak ada kesempatan kedua, hanya amal yang akan menolong kita. Setiap sedekah yang kita berikan, setiap ayat yang kita baca, setiap air mata yang jatuh dalam sujudmu, semuanya akan menjadi cahaya dalam kubur kita kelak. Tapi setiap waktu yang kita sia-siakan, dosa yang kita anggap kecil, dan setiap perintah Allah yang kita lalaikan, semuanya akan menjadi gelap dan menyesakkan di alam kubur. Bayangkan ketika malaikat menanyai kita dalam gelapnya kubur, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu?" Dan kita hanya bisa diam. Karena semasa hidup kita lalai mengenal Allah dengan hati, meski sering menyebut namanya dengan lisan. Betapa berat penyesalan di saat itu. Na'udzubillah. Maka peringatan kedua ini adalah pesan cinta dari Allah agar kita tidak tertipu oleh dunia. Bangunlah di sepertiga malam, walau hanya 2 rakaat. Bersedekahlah, walau hanya 1.000 rupiah di subuh hari. Tersenyumlah kepada orang lain, karena mungkin itulah amal kecil yang kelak menyelamatkanmu di alam kubur. Wahai diri kita yang hina, jangan tunggu esok untuk berbuat baik, karena belum tentu esok itu datang. Peringatan ketiga dari alam kubur adalah tentang cinta kepada harta dan dunia. Lagi-lagi kubur berkata, "Wahai anak Adam, engkau berjuang siang dan malam untuk mengumpulkan harta, tapi sedikit pun tidak kau bawa bersamamu di dalamku. Engkau sibuk menghitung kekayaan, namun lupa menghitung amal soleh." Betapa benar ucapan itu.
Manusia di dunia berlomba-lomba mengejar harta, membangun rumah megah, membeli kendaraan mewah, dan menimbun kekayaan, seolah dunia ini takkan berakhir. Namun, ketika ajal datang, semua itu akan berhenti begitu saja. Rumah yang megah akan ditinggalkan, kendaraan yang mewah akan diwariskan, dan harta yang disimpan bertahun-tahun akan menjadi milik orang lain. Yang tersisa hanyalah selembar kain kafan dan tanah yang menutupi tubuh kita. Rasulullah bersabda, "Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku,' padahal tidak ada harta milikmu kecuali apa yang telah engkau makan lalu habis, apa yang telah engkau pakai lalu rusak, dan apa yang telah engkau sedekahkan, maka itulah yang akan kekal." Hadis riwayat Muslim. Renungkanlah, saudaraku, kita menimbun harta, tapi harta itu justru menimbun kita di alam tanah kelak. Kita mencintai dunia, padahal dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan engkau melihatnya menguning, lalu menjadi hancur." Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Begitu pula dunia, indah di awal, menipu di pertengahan, dan hancur di akhir. Sahabat Cakapedia, di dalam kubur tidak ada tempat untuk harta, tidak ada emas, tidak ada perhiasan, tidak ada tabungan, tidak pula ada rekening. Yang berharga hanyalah sedekah yang ikhlas. Satu sedekah kecil yang kau berikan dengan tulus bisa menjadi pelindungmu dari panasnya siksa kubur. Satu ayat Al-Quran yang kau baca di malam hari bisa menjadi cahaya yang menerangi liang lahatmu. Namun, satu harta haram yang kau makan, satu hak orang lain yang kau ambil, akan menjadi beban berat di kuburmu kelak. Kubur berteriak kepada manusia setiap hari, tapi jarang ada yang mendengarkan. Wahai manusia, berhentilah menumpuk harta yang tidak akan kau bawa. Gunakanlah kekayaanmu untuk menolong orang lain sebelum aku menenggelamkanmu. Karena di dalam tanah, tidak ada lagi yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada lagi tawar-menawar untuk kehidupan kedua. Pernahkah kita mendengar kisah seorang kaya raya yang meninggal dunia dalam keadaan menyesal? Ia berkata, "Seandainya aku bisa kembali ke dunia walau hanya sebentar, aku akan menyedekahkan seluruh hartaku." Namun penyesalan itu tiada berguna. Allah menggambarkan penyesalan itu dalam firman-Nya, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Kubur adalah tempat di mana dunia berakhir dan amal mulai berbicara. Maka jangan sampai kita menyesal karena terlalu mencintai dunia yang fana dan lupa menyiapkan bekal untuk akhirat yang kekal." Peringatan keempat dari alam kubur adalah tentang sholat dan kematian. Kubur berteriak, "Wahai anak Adam, engkau menundukkan wajahmu ke arahku setiap kali bersujud. Namun kini aku yang akan menundukkanmu di dalamku. Maka lihatlah, apakah sujudmu dulu dilakukan dengan ikhlas atau hanya karena kebiasaan tanpa hati?" Ini mengingatkan kita dan menjadi renungan untuk kita, bagi yang taat, bagi yang ahli ibadah sekalipun. Apakah kita melakukan ibadah kita dengan ikhlas atau hanya melakukan kebiasaan rutin tanpa hati? Sholat, ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Namun, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Betapa banyak manusia yang ringan mengucapkan la ilaha illallah, tapi berat untuk menegakkan sholat 5 waktu. Padahal sholat adalah tanda keimanan sejati. Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya,
maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Subhanallah, ucapan yang begitu tegas keluar dari mulut Rasulullah menunjukkan betapa berat dosa orang yang meninggalkan sholat. Setiap kali kita lalai dari sholat, kubur sebenarnya menunggu, karena ia tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat akan mendapat kegelapan di dalamnya. Namun bagi orang yang menjaga sholat, kubur akan menyambutnya dengan lembut dan berkata, "Istirahatlah wahai hamba Allah yang taat. Engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu, dan kini aku menjadi taman bagimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Dan perbedaan itu tergantung pada satu hal sederhana. Apakah kita hidup dengan iman dan sholat, atau hidup dalam lalai dan dosa? Ketika kita sudah tidak bisa lagi sujud, ketika tangan ini kaku dan mata ini tertutup, sholat yang dulu sering kita tinggalkan akan datang dalam bentuk cahaya di alam kubur. Ia berkata, "Aku adalah sholatmu. Aku akan menjadi pelindungmu dari azab, karena dulu engkau menjagaku di dunia." Namun, bagi orang yang mengabaikannya, kubur akan menjerat dan menghimpit tubuhnya hingga tulang belulangnya hancur. Nauzubillah. Salat bukan sekedar rutinitas semata. Salat adalah pertemuan, dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Setiap sujud adalah waktu terdekat kita dengan Allah. Setiap takbir adalah pengingat bahwa hanya Allah yang maha besar, bukan harta, bukan jabatan, bukan pula manusia. Namun betapa banyak dari kita yang sujud tanpa hati, yang berdiri di atas sajadah tapi pikirannya melayang ke dunia. Padahal sholat yang tidak khusyuk ibarat tubuh tanpa ruh, kosong dan tak bernilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya." Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ayat ini bukan ditujukan untuk orang yang tidak sholat, tetapi untuk mereka yang sholat namun tanpa kesadaran dan tanpa kekhusyukan. Mulailah perbaiki sholat kita dari sekarang. Ketika nanti kita dimasukkan ke dalam liang kubur, tidak ada lagi waktu untuk berdiri di atas sajadah. Tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki sholat kita. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Maka sebelum hari itu datang, jagalah sholatmu. Bacalah Al-Quran walau hanya 1 ayat setiap hari, dan sebutlah nama Allah dalam setiap nafasmu. Karena hanya dengan iman dan sholat, kubur akan menjadi taman surga yang damai. Sholatmu adalah cahaya di dunia, penolongmu di alam kubur, dan pelindungmu di hari kiamat. Barang siapa menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Wahai diri ini yang hina, jika malam ini Allah memberimu kesempatan untuk bersujud, maka lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena mungkin sujud terakhir yang akan kau bawa ke alam kuburmu. Peringatan terakhir dari alam kubur adalah tentang taubat dan penyesalan. Kubur berkata, "Wahai anak Adam, aku melihat banyak manusia datang kepadaku dengan penuh penyesalan. Mereka menangis dan memohon satu hal, waktu. Tapi waktu sudah berakhir, karena aku adalah tempat akhir dari semua penundaan." Betapa banyak manusia yang menyesal setelah nyawanya terlepas. Menyesal karena terlalu sibuk dengan dunia, menunda taubat, menunda kebaikan, dan lupa bahwa kematian tidak menunggu kesiapan. Padahal setiap detik hidup kita adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surah An-Nur ayat 31. Namun banyak manusia menunda taubat karena merasa masih punya banyak waktu. Padahal siapa di antara kita yang bisa menjamin hari esok?
Kubur adalah tempat di mana semua janji palsu kepada diri sendiri berakhir. Berapa kali kita berjanji kepada diri sendiri untuk berhenti berbuat dosa, berjanji untuk memperbaiki diri, berjanji untuk mulai sholat tepat waktu. Semuanya berhenti di sana. Saat tubuh kita dimasukkan ke dalam tanah, tidak ada lagi kata nanti. Hanya amal yang sudah selesai dilakukan. Ketika malaikat Munkar Nakir datang dan engkau melihat tubuhmu sendiri terbujur kaku, lalu berkata, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau sebentar, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan." Allah berfirman, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka adalah dinding barzah yang sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Betapa menyesalnya manusia yang terlambat menyadari. Taubat bukan untuk orang suci. Taubat adalah untuk orang yang sadar bahwa dirinya banyak salah, namun masih ingin kembali kepada Allah. Taubat pula bukan hanya berlaku bagi para pelaku maksiat, tetapi juga para ahli ibadah. Jangan tunggu hati menjadi bersih untuk bertaubat, karena justru taubatlah yang akan membersihkan hati kita. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita untuk kembali. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Allah bahkan berjanji dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, kecuali syirik." Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Jika kita hari ini masih bisa bernafas, masih bisa mendengar panggilan azan, masih bisa membaca kalimat astagfirullah, maka bersyukurlah, karena itu tanda bahwa Allah masih memberimu waktu untuk kembali. Kubur berteriak setiap hari bukan untuk menakuti manusia, tetapi untuk memperingatkan kita semua, para penghuni kehidupan di dunia, bahwa dunia adalah perjalanan singkat untuk menuju keabadian. Mari kita kembali sebelum terlambat. Mari kita bersujud sebelum tubuh ini tak bisa sujud lagi. Mari kita menangis di hadapan Allah sebelum tangisan kita tak terdengar lagi di dalam tanah. Karena kelak yang menemani kita bukan lagi keluarga, bukan lagi harta, tapi taubat, sholat, dan amal soleh. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi pengingat dan ladang jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 99-100. Betapa menyesalnya manusia yang terlambat menyadari. Taubat bukan untuk orang suci. Taubat adalah untuk orang yang sadar bahwa dirinya banyak salah, namun masih ingin kembali kepada Allah. Taubat pula bukan hanya berlaku bagi para pelaku maksiat, tetapi juga para ahli ibadah. Jangan tunggu hati menjadi bersih untuk bertaubat, karena justru taubatlah yang akan membersihkan hati kita. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Dia hanya meminta kita
kita untuk kembali. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Allah bahkan berjanji, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Sahabat Cakapedia, jika kita hari ini masih bisa bernafas, masih bisa mendengar panggilan azan, masih bisa membaca kalimat astagfirullah, maka bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa Allah masih memberimu waktu untuk kembali. Kubur berteriak setiap hari, bukan untuk menakuti manusia, tetapi untuk memperingatkan kita semua, para penghuni kehidupan di dunia, adalah perjalanan singkat menuju keabadian. Bahwa dunia adalah perjalanan singkat untuk menuju keabadian. Mari kita kembali sebelum terlambat. Mari kita bersujud sebelum tubuh ini tak bisa sujud lagi. Mari kita menangis di hadapan Allah sebelum tangisan kita tak terdengar lagi di dalam tanah. Karena kelak yang menemani kita bukan lagi keluarga, bukan lagi harta, tapi taubat, sholat, dan amal soleh. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi pengingat dan ladang jariah untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.